Pertahanan Indonesia terus mengalami peningkatan pesat sejak dipimpin oleh Prabowo Subianto. Bahkan taktik perang tentara tanah air sampai diakui banyak negara. Salah satunya ada ahli pertahanan Italia yang menyebut TNI sebagai sosok yang sangat cerdas. Lalu ada juga pujian besar dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Prabowo Subianto. Selain itu, negara-negara lainnya seperti Prancis dan Rusia sangat kagum dengan taktik yang dimiliki Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Oke. Emang mantap loh ya, Indonesia setelah dipimpin Bapak Prabowo memang sangat luar biasa di lini pertahanan ataupun di ekonominya sangatlah meningkat drastis loh ya. Itulah yang memang masyarakat Indonesia harapkan dari seorang presiden Bapak Prabowo. Kita lanjut beritanya loh. Strategi Prabowo perkuat taktik pertahanan. Indonesia sudah cukup sering dipimpin oleh presiden dengan latar belakang militer. Ada Jenderal Soeharto dan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah menjadi figur nomor 1 di tanah air. Bangsa Indonesia pun dinilai kembali beruntung karena dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ex-Danjen Kopassus ini bahkan disebut lebih dicintai oleh rakyat. Dengan latar militer yang kuat, Pak Prabowo pun memprioritaskan sektor pertahanan. Presiden ke-8 RI ini ingin membawa Indonesia semakin disegani oleh dunia. Bahkan ambisi besar Pak Prabowo ini sudah dilakukan dengan sangat baik saat menjadi Menteri Pertahanan. Jenderal Kehormatan Bintang 4 ini melakukan reformasi alutsista. Banyak senjata dan kapal perang canggih yang sukses didaratkan oleh Pak Prabowo. Oh, mantap. Gak kalah penting, RI-1 juga berhasil meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Hal ini jadi bukti keseriusan politisi 77 tahun ini dalam membangun kekuatan militer. Kini setelah menjabat sebagai presiden, cita-cita tinggi Pak Prabowo semakin menyala-nyala. Mantap. Berbagai cara pun bakal ditempuh oleh RI-1 untuk memajukan Indonesia di bidang militer. Sang Panglima tertinggi Angkatan Perang ini pun sudah menyiapkan sejumlah strategi cerdas. Pak Prabowo akan terus melakukan modernisasi alutsista dan pengembangan teknologi militer. Selain itu, RI-1 juga mendorong produksi lokal untuk memperbaiki infrastruktur pertahanan. Strategi militer ini juga diikuti oleh pendekatan multidimensional. Sang presiden bakal melakukan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pak Prabowo bakal memanfaatkan anggaran dengan efisien. Ketua Umum Gerindra ini juga akan menjalin kerjasama strategis dan menjalankan diplomasi yang aktif serta adiktif. Keren ya. Rusia kagum sampai ingin dibantu. Semua strategi militer Prabowo Subianto membuat banyak negara takjub. Bahkan negara adik kuasa seperti Rusia langsung angkat topi mengakui kehebatan armada tempur Indonesia. Hal ini nggak terlepas dari kejeniusan sang presiden dalam mengelola sektor militer. Gak heran ex-Danjen Kopassus ini terhitung lebih dari 23 tahun aktif berkarir sebagai prajurit TNI. Rusia pun gak sungkan menyanjung tinggi pemahaman Pak Prabowo di bidang pertahanan. Salah satunya pujian tinggi datang dari Alexander Ivanov. Indonesia di bawah Presiden Prabowo terus berkembang dengan sangat dinamis, termasuk tambah maju di sektor militer. Bagi kami juga penting menjalin hubungan persahabatan yang baik yang terus berkembang di segala bidang. Terang Duta Rusia untuk ASEAN ini. Pujian setinggi langit ini mencerminkan hubungan harmonis antara Indonesia dan Rusia. Kedua negara ini memang sudah sejak lama menjalin hubungan bilateral, terutama di bidang militer. Bahkan saat Rusia masih berstatus Uni Soviet, Indonesia sudah menjalin hubungan dengan erat. Kolaborasi ini telah dibangun sejak 1954, terutama di bidang militer. Relasi pertahanan Indonesia-Rusia semakin kuat semenjak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Hal ini pun diakui oleh Vladimir Putin selaku sang presiden. Selama Anda menjabat sebagai Menteri Pertahanan selama bertahun-tahun, saya kagum dengan kinerja Anda. Sekarang Anda menjadi presiden. Selamat. Semoga hubungan kita bisa terjalin lebih baik. Mantap. Terang Pak Putin. Keren loh ya, memang Bapak Prabowo adalah seorang jenderal dan dia mengerti banget arti pertahanan dan juga militer Indonesia. Karena memang Bapak Prabowo menguasai ilmu itu loh ya. Semakin solid loh ya dalam pekerjaannya. Dan juga di sini Indonesia sangatlah dikagumi oleh Italia, Perancis dan juga Rusia mengharapkan bantuan dari Indonesia dalam peperangan itu sangatlah luar biasa loh ya. Memang militer Indonesia TNI kita ini adalah terbaik di dunia kalau menurut gua lur.
walaupun jumlahnya tidak sebanyak India, tapi Indonesia militernya sangatlah taktiknya sangatlah diakui oleh dunia Lur, yang sangat jenius dan juga pintar dalam berperang Lur. Itu sangat luar biasa kalau menurut gua. Kita lanjut Lur. Rusia pun selalu terbuka untuk membantu Indonesia di bidang militer. Terbukti negara beruang merah ini jadi salah satu pemasok alutsista terbesar bagi tanah air. Relasi akrab ini bahkan sampai membuat Indonesia nggak sungkan meniru strategi tentara Rusia, di mana belakangan ini Pak Prabowo berencana membebaskan napi untuk menjadi tentara cadangan. Italia Prancis terkejut ingin terus kerjasama. Italia dan Prancis terkejut ya. Taktik perang Indonesia ala Prabowo Subianto bahkan membuat banyak negara Eropa terkejut. Sebut saja seperti Italia yang ingin belajar banyak dari Nusantara. Bahkan negeri pizza mengakui kalau Indonesia memiliki kekuatan tempur yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Selain itu, Italia sampai melakukan kerjasama dengan Indonesia. Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Italia Laksamana Giuseppe Beruti Borgotto mengakui Indonesia harus menjadi salah satu mitra mereka. Kami percaya kehadiran ini sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. Pertemanan ini menjadi tugas utama bagi kami, ungkap Bergoto. Bahkan analisis pertahanan Italia yakni Gianandrea Gaiani juga memuji kelihayan Indonesia dalam menawar alutsista. Mengenai kontrak dengan Indonesia perlu menunggu definisi lengkapnya, mengingat Jakarta di masa lalu tampaknya sudah siap untuk mengakuisisi sistem persenjataan dan platform udara dan laut dari Italia, ungkap Gaiani. Baik Lur ya, Italia dan Prancis saja sampai ingin belajar kepada TNI kita Lur. Memang sangatlah luar biasa, TNI kita diakui oleh dunia banget Lur ya. Apalagi dipegang dengan kepemimpinan Bapak Prabowo yang mengerti sekali tentang militer dan pertahanan Indonesia. Karena memang Bapak Prabowo sendiri seorang mantan jenderal bintang 3 Lur ya, dan juga pernah berperang langsung di medan perang waktu dulunya itu. Nggak hanya kalau misalnya Perancis dan juga Italia dan juga Rusia ingin sekali banyak belajar kepada TNI Indonesia, dan juga tidak hanya kalau Vladimir Putin sangatlah kagum dengan TNI kita Lur ya, karena memang kalau menurut gua TNI kita itu terbaik di dunia. Luar biasa. Kita lanjut. Prancis juga merasa sangat kagum dengan strategi pertahanan yang dimiliki Indonesia. Bahkan negeri mode nggak segan-segan untuk mempererat hubungannya dengan tanah air. Salah satunya terlihat Indonesia yang mampu membeli pesawat tempur Rafale. Bahkan Prabowo langsung membeli 42 jet tersebut saat Prabowo masih menjadi Menhan. Pesawat buatan Dassault Aviation tersebut dinilai menjadi puncak dari teknologi militer Prancis. Bahkan media 1945 asal Amerika Serikat ini mengaku Rafale menjadi salah satu pesawat tempur terbaik saat ini. Perancis tengah mengembangkan pesawat tempur Dassault Rafale menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Mereka merancang pesawat ini untuk bisa memiliki drone yang jarang dimiliki pesawat tempur lainnya di dunia, tulis media tersebut. Amerika coba belajar dari TNI. Kehebatan taktik militer Indonesia juga diakui negara adik kuasa, yakni Amerika Serikat. Bagaimana tidak, tentara negeri Paman Sam kerap menimba ilmunya di bumi Nusantara. Pasalnya, militer Amerika rutin mengadakan latihan gabungan dengan TNI. Hal ini dilakukan demi mempelajari taktik militer yang dilakukan di tanah air. Buktinya militer Amerika sering mengikuti latihan gabungan bertajuk Garuda Shield. Selain itu, Amerika juga mengajak negara sekutunya seperti Inggris untuk sama-sama belajar di Indonesia. Gak heran latihan gabungan Garuda Shield ini selalu ditunggu-tunggu oleh tentara Amerika. Misalnya, Komandan Tentara Amerika menyebut negeri Paman Sam belajar banyak dari Indonesia. Saya menantikan untuk kembali lagi ke Indonesia. Ini akan menjadi latihan yang paling banyak melibatkan prajurit AS untuk berlatih bersama prajurit dari Indonesia dan negara-negara lainnya, ungkap Samuel John Paparoji R selaku komandan di wilayah Indo-Pasifik. Pujian lainnya datang dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Pasalnya, Menteri Pertahanan Paman Sam yakni Lloyd Austin III memuji jerih payah Prabowo mengokohkan pertahanan. Kami bangga menjadi mitra kerjasama militer terbesar di Indonesia. Saya sangat menantikan percakapan kita dan mendengar dari Anda tentang masalah yang mempengaruhi negara Anda, ungkap Austin saat itu. Apalagi hubungan keduanya memang sudah akrab dari dulu. Pasalnya, Prabowo melakukan pertemuan pribadi dengan Austin saat kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat. Bahkan keduanya terlihat sangat akrab saat sesi makan bersama.
Diketahui Prabowo dan Austin saling berhadap-hadapan di meja makan. Selain Keren, itu, ya. keduanya berdiskusi bagaikan sahabat karib terkait berbagai isu. Sebut saja seperti isu geopolitik, keamanan, hingga diskusi tertutup antara dua jenderal hebat tersebut. Jadi begitulah cerita. Keren banget Lur ya, Indonesia TNI-nya sepertinya akan menjadi TNI terkuat dan terhebat di dunia Lur ya. Karena memang negara-negara adidaya seperti Amerika, Rusia, dan juga Itali, Prancis ingin sekali bergabung dan berlatih bersama kepada Indonesia, kepada TNI Indonesia Lur ya. Ingin sekali menimba ilmu tentang peperangan atau pertahanan di TNI Indonesia, karena memang kita tahu sendiri TNI Indonesia kita memanglah yang terbaik Lur ya dari negara-negara lain. Itu diakui oleh negara-negara besar di Eropa ataupun di dunia Lur ya. Kita sangatlah bangga dengan Bapak Prabowo yang telah berhasil meningkatkan ekonomi dan juga pertahanan Indonesia yang lebih dahsyat lagi Lur. Karena memang itulah yang kita harapkan, semoga Indonesia ditakuti oleh negara-negara lain dan tidak diremehkan lagi oleh negara-negara di dunia Lur ya. Karena memang pertahanan kita pertahanan yang sangat hebat dan juga sangat luar biasa kalau menurut gue Lur. Jadi kalau menurut kalian gimana tentang berita ini? Tolong. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.